Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar salah satu bagian firman Tuhan dengan tema Iman Petrus saat berjalan di atas air. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Stepiando, dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada saat siang hari ini. Kami juga mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong ajari kami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami minta hikmat kepadamu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk membelajarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita akan belajar dari salah satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebelumnya kita akan pelajari bagaimana Petrus dia mengambil reaksi dan dia berjalan di atas air. Pada saat berjalan, pada saat itu saya akan mengambil dari ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Di situ berkata bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah maha hadir dan maha tahu. Di situ berkata bagi murid-muridnya sedang dalam perjalanan atau dalam perahu. Di situ murid-muridnya menghadapi salah satu musibah atau peristiwa, yaitu mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin, yaitu angin sakal. Pada saat itu Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus sudah tahu bahwa mereka sedang diombang-ambingkan oleh angin. Dan pada saat itu juga murid-murid melihat bahwa Tuhan Yesus sedang dalam atau berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Akhirnya murid-murid pun mereka takut. Dan apakah ini Tuhan Yesus atau mungkin ini hantu? Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Yang berikut saya pelajari adalah Tuhan Yesus sebagai penentu langkah hidup bagi orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dia memberikan jawaban bagi kita, setiap kita yang meminta tolong kepadanya. Yang berikut saya pelajari adalah Tuhan Yesus sebagai penolong utama bagi orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Seperti Petrus yang meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dia menolong kepada Petrus. Yang berikut yang saya pelajari adalah Tuhan Yesus ketika kita meminta tolong kepada Tuhan Yesus segera ulurkan tangannya dan menolong kita. Akhirnya apa yang kita dapati, yaitu ketika Tuhan Yesus menolong kita, kita akan mendapatkan sukacita, kelegaan, dan kegembiraan karena Tuhan Yesus telah menolong kita. Terima kasih. Yang berikut saya pelajari juga dari sisi kehidupan atau sifat-sifat daripada Petrus, yaitu yang pertama, dia berani berkata, "Saya juga bisa seperti Tuhan Yesus." Yang kedua, berani menghadapi persoalan. Tidak hanya di mulut, hanya saya juga bisa, tetapi juga melangkah kaki seperti Petrus untuk menghadapi persoalan. Yang ketiga, itu tidak perlu takut lagi seperti Petrus yang takut hanya rasa ingin saja. Tetapi mari saya mengajak kita untuk kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Yang keempat, meminta tolong kepada Tuhan Yesus, yaitu kepada Allah Bapa kita. Sebab dia layak memberikan
jawabannya bagi kita. Yang saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada siang hari ini bersama-sama adalah, jadi firman Tuhan yang kita pelajari adalah meminta pertolongan Tuhan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, sebab Dia sumber jawaban bagi setiap orang yang meminta tolong kepadanya. Haleluya, amin. Untuk firman Tuhan pada saat siang hari ini sampai di sini, dan mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami sudah belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kami belajar hari ini, biarlah ini menjadi tongkat estafet bagi kehidupan kami. Semoga kami boleh terus mengingatkan kembali dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih. Waktu kembalikan ke MC.